Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah metode numerik dengan topik bahasan Deret-Taylor. Untuk membuat video ini, saya menggunakan buku metode numerik, tulisan saya sebagai referensi. Bagi yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi ke alamat ini. Deret-Taylor. Deret-Taylor banyak digunakan dalam metode numerik, terutama penyelesaian persamaan diferensial dan juga mata kuliah lain seperti mekanika fluida, hidrolika, model matematik, dan sebagainya. Jika suatu fungsi fx diketahui di titik xi dan semua turunan dari f terhadap x diketahui, maka dengan Deret-Taylor dapat dihitung nilai f pada titik xi plus 1 yang berjarak delta X dari titik XI. Deret-Taylor ini mempunyai bentuk sebagai berikut. Fxi plus 1 sama dengan Fxi plus F aksen Xi delta X per 1 faktorial plus F double aksen Xi delta X kuadrat per 2 faktorial plus F triple aksen Xi delta X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya plus F turunan ke N Xi delta X pangkat N per N faktorial plus Rn, di mana Fxi adalah fungsi di titik Xi, Fxi plus 1 fungsi di titik Xi plus 1, F aksen, F double aksen, Fn adalah turunan pertama, kedua, dan seterusnya sampai turunan ke N dari fungsi. Delta X adalah langkah ruang, yaitu jarak antara Xi dan Xi plus 1. Rn adalah kesalahan pemotongan, operator faktorial artinya 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3, 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berikut diberikan penjelasan Deret-Taylor dengan gambar ini. Bentuk dari Deret-Taylor itu bisa dijelaskan dari persamaan ini dan gambar ini. Kurva merah ini adalah suatu fungsi yang berada di koordinat X dan Y. Apabila diketahui titik A dengan koordinat XI dan Fxi, dengan menggunakan Deret-Taylor, kita bisa menghitung fungsi di titik Xi plus 1 yang berjarak delta X dari Xi, yang nilainya adalah Fxi plus 1 atau titik B. Deret-Taylor selain titik A dengan ordinat Fxi juga mengandung turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya dari fungsi di titik Xi. Dalam Deret-Taylor ini, suku terakhir adalah Rn. Ini merupakan kesalahan pemotongan Rn, di mana Rn ini mempunyai bentuk F turunan ke N plus 1 Xi, delta X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial, plus F turunan ke N plus 2 Xi, delta X pangkat N plus 2 per N plus 2 faktorial, dan seterusnya. Deret-Taylor yang mempunyai suku sebanyak tak terhingga memberikan perkiraan nilai suatu fungsi sesuai dengan penyelesaian eksak. Dalam praktek, sulit memperhitungkan semua suku tersebut dan biasanya hanya diperhitungkan beberapa suku pertama saja. Berikut penjelasan apabila kita hanya menggunakan beberapa suku pertama dari Deret-Taylor. Yang pertama adalah Deret-Taylor orde 0. Dalam Deret-Taylor orde 0, kita hanya memperhitungkan satu suku pertama dari ruas kanan dari Deret-Taylor ini. Sehingga bentuk persamaannya adalah Fxi plus 1 sama dengan Fxi. Sedangkan suku kedua dan seterusnya sampai tak terhingga, ini diabaikan. Jadi bentuk Deret-Taylor orde 0 adalah Fxi plus 1 kira-kira sama dengan Fxi. Kalau kita gambarkan dalam grafik ini, itu adalah garis horizontal ini. Dan ini adalah Deret-Taylor orde 0. Titik Xi plus 1 ini berada pada jarak delta X dari titik Xi. Nilai F di titik Xi plus 1 adalah Fxi plus 1 ini. Di mana Fxi plus 1 itu sama dengan Fxi. Jadi kurvanya adalah garis horizontal. Sedangkan nilai eksaknya itu adalah titik B ini. Sehingga terjadi kesalahan sebesar ini. Ini adalah kesalahannya.
Berikutnya adalah deret Taylor orde 1. Dalam deret Taylor orde 1, kita hanya memperhitungkan dua suku pertama dari deret Taylor, sehingga persamaannya menjadi fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi delta x per 1 faktorial. Sedangkan suku ketiga dan seterusnya tidak diperhitungkan. Jadi bentuk persamaannya adalah seperti ini. Nah, bentuk deret Taylor orde 1 ini merupakan garis singgung dari fungsi di titik A yang ditunjukkan oleh garis yang ungu ini. Ini adalah deret Taylor orde 1. Dengan deret Taylor orde 1, nilai fungsi di titik xi plus 1 yang berjarak delta x dari xi itu adalah fxi plus 1. Sedangkan nilai eksaknya itu adalah titik B ini. Kesalahannya adalah jarak dari B ke D. Ini adalah kesalahan dari deret Taylor orde 1. Selanjutnya untuk deret Taylor orde 2, kita memperhitungkan tiga suku pertama dari deret Taylor, yaitu fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi delta x per 1 faktorial plus f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial. Sedangkan suku keempat dan seterusnya ke belakang diabaikan. Deret Taylor orde 2 itu ditunjukkan oleh kurva yang warna biru ini. Jadi nilai f di titik xi plus 1 itu adalah fxi plus 1 ini, yaitu jarak dari xi plus 1 sampai titik E. Sedangkan nilai eksaknya adalah titik B ini. Sehingga terjadi kesalahan sebesar ini. Dalam deret Taylor ini, itu ada suku Rn, yang ini merupakan kesalahan pemotongan atau truncation error. Nah, Rn ini diberi notasi O delta X pangkat N plus 1. Artinya adalah kesalahannya itu adalah orde delta X N plus 1. Kesalahan pemotongan ini akan kecil apabila yang pertama, interval delta X adalah kecil. Kemudian yang kedua, memperhitungkan lebih banyak suku dari deret Taylor. Misalkan ya, apabila kita menggunakan deret Taylor orde 1, kesalahannya adalah O delta X pangkat 2, yaitu F double aksen XI delta X kuadrat per 2 faktorial plus F triple aksen XI delta X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Yang kalau kita lihat pada deret Taylor ini adalah ini, ke belakang. Sedang deret Taylor orde 1 itu adalah bagian ini. Berikutnya adalah contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus setengah x plus 1. Dengan deret Taylor orde 0, 1, 2, dan 3, perkirakan fungsi di titik xi plus 1 sama dengan setengah berdasar nilai fungsi di titik xi sama dengan 0. Titik xi plus 1 sama dengan setengah berada pada jarak delta x sama dengan setengah dari titik xi sama dengan 0. Penyelesaian. Karena bentuk fungsi sudah diketahui, maka dapat dihitung nilai fx di titik 0 dan setengah. Untuk xi sama dengan 0, dari persamaan ini dimasukkan x-nya 0, maka kita akan peroleh 0 pangkat 3 min 0 kuadrat plus setengah kali 0 plus 1 sama dengan 1. Untuk xi plus 1 sama dengan setengah, maka nilai eksaknya adalah kita memasukkan ke persamaan ini untuk x sama dengan setengah. Sehingga fx sama dengan setengah pangkat 3 min setengah kuadrat plus setengah kali setengah plus 1 sama dengan 1,125. Ini adalah nilai eksak yang nanti akan kita gunakan sebagai referensi untuk menghitung kesalahan apabila kita gunakan deret Taylor orde 0, 1, 2, dan seterusnya. Sekarang kalau kita menggunakan deret Taylor orde 0, berarti fxi plus 1 sama dengan setengah, itu sama dengan fxi sama dengan 0, yaitu sama dengan 1. Kita bisa hitung kesalahan pemotongannya, yaitu
epsilon E sama dengan EE per P kali 100% sama dengan P min P bintang per P kali 100%, di mana P-nya itu adalah nilai eksak, P bintang adalah nilai perkiraan, sehingga hasilnya adalah nilai eksak 1,125 dikurangi nilai perkiraan 1 dibagi 1,125 kali 100% sama dengan 11,1%. Kemudian kalau kita gunakan deret Taylor orde 1 ya. Fungsinya tadi adalah fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus setengah x plus 1 ya. Nah, kita menghitung turunan fungsi di titik xi sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari fungsi ini adalah 3x kuadrat min 2x plus setengah. Kemudian kalau kita masukkan x-nya 0, maka 3 kali 0 kuadrat min 2 kali 0 plus setengah sama dengan setengah. Sehingga deret Taylor orde 1 yang bentuknya adalah fxi plus 1 kira-kira sama dengan fxi plus f aksen xi delta x per 1 faktorial. Fxi-nya itu adalah 1. Kemudian ditambah setengah, ini adalah turunan pertama, dikalikan delta x setengah dibagi 1 faktorial adalah 1, sehingga nilainya 1,25. Kesalahannya adalah sama dengan tadi, yaitu nilai eksaknya 1,125 dikurangi nilai perkiraan 1,25 dibagi 1,125 kali 100% sama dengan min 11,1%. Berikutnya kalau kita menggunakan deret Taylor orde 2. Turunan kedua fungsi di titik xi sama dengan 0. Turunan pertama tadi adalah ini. Nah, turunan kedua adalah turunan dari turunan ini. Turunan keduanya menjadi 6x min 2. Kemudian kalau kita masukkan x-nya 0, 6 kali 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Sedangkan deret Taylor orde 2 bentuknya adalah fxi plus 1 kira-kira sama dengan fxi plus f aksen xi delta x plus f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial. Kalau kita masukkan fxi-nya adalah 1, ditambah turunan pertama tadi setengah kali setengah min 2 kali setengah kuadrat per 1 kali 2 sama dengan 1. Kalau kita hitung kesalahan relatifnya, itu sama dengan 11,1%. Selanjutnya, kalau kita gunakan deret Taylor orde 3. Bentuk dari deret Taylor orde 3 itu adalah fxi plus 1 kira-kira sama dengan fxi plus f aksen xi delta x per 1 faktorial plus f double aksen xi delta x kuadrat per 2 faktorial plus f triple aksen xi delta x pangkat 3 per 3 faktorial. Di sini ada turunan ketiga. Turunan kedua sudah dihitung sebelumnya, demikian juga turunan ke-1. Turunan kedua tadi adalah sama dengan 6x min 2, sehingga turunan ketiga sama dengan 6. Sehingga deret Taylor orde 3 adalah fxi-nya 1 ditambah turunan pertama setengah kali setengah min turunan kedua 2 kali setengah kuadrat per 1 kali 2 ditambah turunan ketiga 6 kali setengah pangkat 3 dibagi 1 kali 2 kali 3 hasilnya sama dengan 1,125. Kalau kita hitung kesalahan pemotongannya, epsilon E sama dengan nilai eksak dikurangi nilai perkiraan dibagi nilai eksak kali 100%. Nilai eksaknya tadi adalah 1,125. Nilai perkiraan juga 1,125 dibagi nilai eksak kali 100% sama dengan 0. Tabel berikut menunjukkan rangkuman dari hitungan tadi ya. Jadi kolom pertama adalah X, kolom kedua ini adalah nilai eksak dari fxi, kemudian deret Taylor orde 0, orde 1, orde 2, dan orde 3. Untuk x0 tadi sudah diketahui nilai fx-nya adalah 1, orde 0, 1, 2, dan 3 juga semuanya 1. Kemudian hasil hitungan kita untuk delta x setengah, maka pada jarak x sama dengan setengah, nilai eksaknya adalah 1,125. Kalau kita gunakan orde 0, nilainya yi plus 1 sama dengan 1, kesalahannya 11,1%. Kalau kita gunakan orde 1, nilai yi plus 1 adalah 1,25, kesalahannya min 11,1%.
Kalau kita gunakan orde 2, nilai YI plus 1 sama dengan 1, kesalahannya 11,1%. Kalau kita gunakan orde 3, YI plus 1-nya 1,125, persis sama dengan nilai eksak, kesalahannya adalah 0%. Hitungan untuk pias-pias selanjutnya dengan delta X sama dengan setengah, mulai dari 0 sampai X sama dengan 2, diberikan dalam tabel berikut ini. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, nilai eksaknya adalah 1,5, orde 0 nilainya 1, kesalahannya 33,3%, orde 1 nilainya 1,375, kesalahannya 8,3%, orde 2 1,25, kesalahannya 16,7%, orde 3 1,5, persis sama dengan nilai eksak, kesalahannya 0. Demikian juga untuk X sama dengan 1,5, nilai eksaknya 2,875, orde 01, kesalahan 65%, orde 1, 2,125, kesalahan 26,1%, orde 2, hasilnya 2,5, kesalahan 13%, orde 3, 2,875, persis sama dengan nilai eksak, kesalahannya 0%. Dan yang terakhir di titik X sama dengan 2, nilai eksak 6, orde 0 nilai YI plus 1, 1, kesalahan 83,3%, orde 1 4,25, kesalahan 29,2%, orde 2 5,5, kesalahan 8,3%, orde 3, YI plus 1 sama dengan 6, persis sama dengan nilai eksak, kesalahannya 0%. Nah, hasil dari hitungan ini bisa dirangkum dalam bentuk grafik. Grafik ini adalah perkiraan fungsi dengan deret Taylor dengan menggunakan orde 0, 1, 2, dan 3 yang kemudian kita bandingkan dengan nilai eksak. Jadi absisnya itu mulai dari 0, setengah, 1, 1,5, 2. Untuk orde 0, kurvanya adalah yang garis horizontal merah ini. Orde 1 yang warna hijau ini. Orde 2 yang warna ungu, orde 3 dia berimpit dengan nilai eksak yaitu yang warna biru karena nilainya persis sama dengan nilai eksak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan tentang deret Taylor. Semoga bermanfaat. Mohon bisa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.